Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Rabu 25 Februari 2026. Kita kembali akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini yang diambil dari Injil Lukas 11 ayat 29 sampai dengan 32. Kita siapkan hati kita. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Sekarang juga demikian firman Allah. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, sebab aku ini pengasih dan penyayang. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berbicara kepada orang banyak yang mengerumuni dia. Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menuntut suatu tanda, tetapi mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab sebagaimana Yunus menjadi tanda bagi orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda bagi angkatan ini. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan akan bangkit bersama orang dari angkatan ini dan akan menghukum mereka. Sebab Ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo. Dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini. Dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus. Dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Yunus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam sehat untuk kita semua. Dalam kesempatan bimbingan rohani dengan seorang frater, ia bertanya kepada saya tentang gambaran imam yang saya perjuangkan. Lalu saya bercerita kepada frater ini pengalaman gambaran imam yang saya perjuangkan di latar belakangi di tahun 2011 saat ayah saya kritis. Ketika ayah saya di rumah sakit, ada waktu itu mau meminta sakramen perminyakan kepada imam dan saatnya sudah dekat. Cari imam sulit. Ada seorang imam yang saat itu sedang sakit. Sambil pakai infus, ia melayani untuk memberikan sakramen pengurapan orang sakit buat papa saya. Maka buat saya, gambaran imam yang tulus dalam melayani dan bersuka cita dalam melayani. Inilah imam yang mau saya perjuangkan. Mau selelah apapun yang saya alami, meski kadang diperlakukan seperti anak buah. Ada kalanya ya, umat memperlakukan pastor seperti anak buahnya saja. Ya udah gak apa-apa, namanya juga pelayan. Tetap melayani dengan tulus dan penuh sukacita. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, dalam firman hari ini, orang banyak menuntut tanda dari Yesus supaya mereka menjadi percaya. Semua karya dan kabar baik yang Yesus wartakan belum cukup bagi mereka untuk meyakini bahwa Yesus adalah Immanuel, Allah yang beserta kita. Maka Yesus bersabda, angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menuntut suatu tanda, tetapi mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Apa itu tanda Nabi Yunus? Tanda Nabi Yunus adalah tanda pertobatan. Orang-orang di Niniwe mendengar pewartaan Yunus segera bertobat dan kembali kepada Allah. Lantas, mengapa orang-orang Yahudi tidak mau mendengar pewartaan Yesus dan bertobat? Inilah gambaran dari pribadi yang degil, yang menutup hati, menutup diri bagi Tuhan. Bahkan dikatakan ratu dari Sheba, ratu dari selatan, datang jauh-jauh dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo.
Dan hikmat Yesus jauh melebihi Salomo. Namun mengapa? Lagi-lagi orang banyak tidak percaya kepadanya. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan. Gambaran seorang beriman sejati saya kira perlu kita perjuangkan. Seperti saya punya gambaran imam yang sejati. Seperti seorang frater yang bertanya apa yang diperjuangkan dalam menjadi imam. Maka bagi kita saya kira kita perlu gambaran iman yang sejati. Seorang beriman yang sejati. Kalau saya punya gambaran imam yang hendak saya perjuangkan. Demikian juga dengan kita semua sebagai umat beriman. Kita perlu gambaran hidup beriman yang mau kita perjuangkan. Jangan jadi seperti orang Yahudi saya kira. Yang degil dan tidak percaya juga selalu menuntut. Semoga gambaran hidup beriman yang mau kita perjuangkan adalah kita mau membuka hati, percaya dan taat. Penurut pada Allah bukannya penuntut. Semoga itulah yang mau kita perjuangkan hingga akhirnya dalam hidup ini kita punya hati yang selalu dipenuhi rasa syukur. Kita nggak lagi bersungut-sungut dalam hidup, melainkan selalu bersyukur atas karya baik Allah yang dikaruniakan dalam hidup kita. Selamat bermenung, Tuhan memberkati kita selalu di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.